Hai guys, ketemu lagi di konten ini. Seperti biasa, kita akan menampilkan 3 tabel penting panduan biar lo nggak zong. Ya, jangan kemana-mana, tetap di video ini guys. Nuhun. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang ya, channelnya prediksi bola ya. Ini channelnya khusus untuk memberikan prediksi-prediksi bola yang bisa jadi memberikan informasi penting buat teman-teman maniak bola ya. Jadi kalau misalkan nantinya merasa informasi ini penting gitu kan, atau selalu menantikan dari video-video gua, konten-konten gua, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, tinggalkan jejak komentar. Misalkan teman-teman dukung tim mana, silakan gitu kan. Insya Allah nanti gue balesin satu-satu. Dan gue juga mau terima kasih sama yang udah ngeklik tombol subscribe, komentar, dan like. Makasih, hatur nuhun. Tanpa kalian gue kurang semangat. Hatur nuhun ya. Oke guys, seperti biasa gue telah merekap 5 pertandingan sebelum atau menjelang pertandingan yang akan kita bahas. Ini adalah Skotlandia melawan Ceko. Jadi ini hasil rekapan gua 5 pertandingan sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, 5 pertandingan sebelumnya. Nah, gua rekap total, gua hitung, jadinya 3 tabel. Ini tabel pertamanya. Teman-teman bisa lihat ya. Tabel pertama disimak. Langsung aja buat yang baru-baru di capture sama di screenshot. Biar lo nanti bisa ngebahas belakangan. Oke? Tabel kedua disimak nih, dilihat. Agak lambat ya mungkin ya. Nah, langsung aja di capture, di screenshot. Tabel ketiga, oke, dilihat, disimak, langsung aja di screenshot, di capture. Nah, biar nanti teman-teman bisa menganalisa sendiri ya menurut versi kalian gitu ya, seperti apa gitu menurut teman-teman. Tapi kalau misalkan yang baru lihat video ini, mari kita bahas sama-sama. Coba kita ulas sama-sama seperti apa ya, kita prediksi atau terawang jalannya pertandingan. Pertandingan sebelumnya itu kita rekap dari 5 pertandingan masing-masing. Ini Ceko sama Skotlandia ini 2 yang menangnya, tapi Skotlandia nggak pernah kalah ya. Jadi dia seri, sedangkan Ceko berarti kalah 2 kali ya. Terus ball possession, ini Ceko 40% melawan 52% punya Skotlandia ya. Jadi kemungkinan dari jumlah gol sama ini juga unggul nih. Jumlah golnya ngegolinnya 10, sedangkan Ceko 7 gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan ngelihat data sebelumnya, ini Skotlandia bisa di atas Ceko nih dari hal permainan. Tapi kan kita nggak pernah bisa tahu ya, karena 5 pertandingan sebelumnya kan beda-beda, partainya nggak selalu sama, dan kondisi setiap pemain atau tim itu kan beda-beda juga gitu. Ini cuma sekedar acuan atau patokan ya. Tetapi kita lihat nanti di tabel kedua ya, apakah mendukung tabel pertama. Kita lihat. Nah, dari faktanya yang untuk tabel kedua juga ini mendukung untuk Skotlandia gitu ya. Jadi dari shoot on goal, complete pass, dangerous attack, terus free kick. Nah, ini semuanya unggul Skotlandia, terkecuali nih kalahnya cuma di corner kick. Itu juga nggak selisih jauh ya, antara 18 sama 20. Jadi kalau misalkan 2 tabel ini digabungin gitu, kita terawang gitu, kita lihat sama-sama, udah dapat sebenarnya gambarannya gitu ya. Ini kayaknya bakal Skotlandia nih di atas permainan gitu ya. Tetapi ya namanya permainan, sekali lagi itu cuma sekedar prediksi berdasarkan angka-angka. Tetapi kita lihat semuanya ini datanya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menganalisa sendiri atau ada bayangan sendiri ya silakan gitu ya. Nah, kita lihat nih dari jumlah gol ini nih, menit-menit berbahayanya di menit keberapa gitu kan. Kita lihat di tabel ketiga, ini kuncian nih. Kunciannya nih, tabel ketiga ini kuncian. Nah, teman-teman lihat di tabel ketiganya itu ada gol menit-menitnya gitu ya. Jadi teman-teman kan ada, kalau misalkan istilahnya tuh kalau misalkan mau ngeliat bola jalan dulu gitu, permainan seperti apa tuh 15 menit awal gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ngeliat permainan seperti itu, kita lihat nih dibagi 2 nih, babak pertama sama babak kedua. Jadi kalau babak pertama ini unggul di Ceko ya. Jadi kalau misalkan babak pertama itu Skotlandia hanya ngegulin 3, sedangkan Ceko ngegulin 4. Nah, kalau babak kedua itu milik Skotlandia, dia ngegulin 7, sedangkan Ceko cuman ngegulin 3. Jadi kalau lihat sejarahnya, Skotlandia unggul di babak kedua gitu ya, Ceko unggul di babak pertama, tapi nggak jauh beda sebenarnya, selisih 1 doang. Kalau babak pertama pun Skotlandia dia ngegulin 3, sedangkan Ceko ngegulin 4 gitu ya, 2 sama 2 gitu, 2 sama 1. Nah itu
Nah, jadi kalau misalkan kalau gue lihat ini menit-menit awal kemungkinan bisa apa ya? Bisa ada gol juga nih menit-menit awal ya. Babak pertama ini bisa ada gol. Tetapi akan seru di menit setelah babak turun minum. Seperti biasa nih, angkanya menjulang sendirian 6. Jadi kalau misalkan ada angka-angka kayak gini nih, gue langsung menarik apa ya? Perhatian gitu ya. Wih, ada berarti 30 menit pertama babak kedua itu seru nih buat Skotlandia nih, jadi langsung ngepres lagi gitu. Jadi situasinya kalau misalkan nanti skornya imbang di babak pertama, babak kedua kunciannya kemungkinan Skotlandia ini akan memegang kendali gitu ya. Jadi guys, itu gambaran dari gua karena Ceko kurang lincah nih di babak keduanya ya. Menit-menit akhir juga dia nggak terlalu ini berbahaya nih Ceko nih. Kalau menit 76 sampai 90-nya masih ada harapan di Skotlandia gitu ya. Tapi sekali lagi itu hanya sekedar gambaran rekam jejak dari semua yang udah dilewatin ya 5 pertandingan sebelumnya ya. Jadi ini informasi-informasi yang tadi gua sampein ini adalah sekedar memberikan gambaran bantuan untuk teman-teman, informasi supaya nanti nggak ribet gitu ya. Kalau misalkan ngobrol sama temen ngomongin bola, ngomongin Euro, ngecaprak nggak jelas gitu ya. Kalau istilah gue tuh ngecaprak nggak jelas, nggak gitu kan. Kita ada data gitu, jadi kita bicara berdasarkan data, kita analisa, kita proyeksi gitu, kita dapat gambaran nanti bagaimana pertandingannya gitu ya. Kalau buat teman-teman yang emang maniak bola ya paham mungkin nanti arahnya nanti kemana gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang udah lihat prediksi-prediksi gue sebelumnya ya tinggal dipantau aja ya. Gue kemarin tuh Italia sama Turki ya, gue prediksi 3-1, tetapi yang keluar 3-0 karena memang Turkinya ini juga terlalu defensif mainnya. Jadi gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu expect kalau misalkan Turkinya terlalu bertahan gitu ya, nggak jelas gitu. Jadinya kalau ngegulin satu aja, wah pas banget tuh. Jadi agak meleset. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga yang lainnya turut terbantu sama informasi gua. Jadi ada yang mirip-mirip, ada yang sama persis gitu ya prediksinya gitu kan. Ya itulah artinya jalannya pertandingan seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu hasil akhir, tapi kita hanya membantu kan, memberikan informasi gitu ya. Oke guys, buat teman-teman yang merasa video ini penting atau enggak, misalkan ada masukan nih buat gua, misalkan oh bang kurang nih analisanya, kurang tabel apa atau enggak mau diapain gitu ya. Jadi sementara buat teman-teman yang baru ya, gua mau nampilin 3 tabel dulu karena kita baru kenalan ya. Kita slow motion dulu karena memang sebenarnya gue bakal ngasih informasi bukan cuma 3 tabel gitu, tapi kita pelan-pelan dulu gitu kan, karena banyak yang harus kita rekap dulu, kita analisa dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan di 3 tabel ini itu sudah cukup memberikan informasi yang penting buat teman-teman semua maniak bola. Oke guys, kalau teman-teman merasa informasi ini bermanfaat dan selalu menantikan prediksi-prediksi dari gua, tabel-tabel dari gua, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys, karena itu memberikan dukungan moral dan semangat buat gua. Ya, oke guys, sekian dulu dari gua. Mudah-mudahan kalau misalkan gua ada salah-salah kata, salah-salah ucap, mohon maaf gitu ya, atau salah-salah input data, mohon maaf gitu kan. Gua juga punya keterbatasan. Tetapi mudah-mudahan teman-teman selalu menantikan video dari gua. Sekian dari gua, tetap di channel Kang Ikang, panduan biar lo nggak zong. Oke, rapapau. Dadah.